Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilhamuddin Al-Rashid Mantendang, NIM 1813040085. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya sosiologi hukum. Itu ahli filsafat hukum dan ilmu hukum. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pemikiran filsafat hukum mulai dari zaman Yunani, pertengahan dan zaman modern. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan pemikiran filsafat hukum mulai dari zaman Yunani, pertengahan dan modern. Zaman Yunani kuno bermula pada abad 6 Masehi sampai abad 5 Masehi, di mana rakyat Yunani telah berdiam pada suatu wilayah yang disebut sebagai polis. Polis memiliki penguasa, sistem pemerintahan, dan sistem hukum sendiri. Dengan munculnya hukum sofisme, maka memunculkan prinsip-prinsip demokrasi. Rakyat Yunani memiliki keyakinan terhadap para dewa Olympus yang cukup kuat, sehingga penetapan prinsip demokrasi tersebut belum berjalan dengan baik. Ada beberapa alam pemikiran kuno tokoh, yaitu yang pertama itu Anaximenes, yang kedua Herakleitos, yang ketiga Parmenides. Alam pemikiran kuno ditandai oleh suatu semangat religius yang mendalam, bahwa manusia dipandang sebagai bagian dari semesta alam. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat. Filsuf yang pertama, hukum tidak terbatas pada manusia saja, namun juga meliputi semesta alam. Pada masa itu belum dibedakan antara hukum alam dan hukum positifnya. Keduanya dianggap sebagai bagian dari aturan ilahi. Orang yang melewati batas aturan akan mendapatkan balasan karena kesombongannya. Sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia, maka lahirlah tokoh-tokoh filsafat yang terkemuka, yaitu yang diantaranya itu Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Saya sedikit menjelaskan terkait dengan Socrates. Pada zaman Socrates, kaum sofis mulai dikenal dengan adanya sistem demokrasi, di mana rakyatnya lah yang berwenang menentukan isi hukum. Kaum sofis tidak mengakui keberadaan ataupun kebenaran objektif, yakni di mana menolak kebenaran hukum yang dikeluarkan oleh penguasa. Sedangkan Socrates menolak pendapat itu dan menentukannya. Menurut dia, hukum dari penguasa itu harus ditaati. Hal ini untuk mencegah ketidakpercayaan terhadap hukum. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang abad pertengahan. Pada abad pertengahan ini ada beberapa tokoh pada abad pertengahan, yaitu salah satunya Augustinus, yaitu 354 sampai 430, dan Thomas Aquinas 1225 sampai 1275. Pemikiran pada tokoh ini tidak bisa terlepas dari pengaruh filosof zaman Yunani kuno. Pada abad ini muncul pemikiran tentang adanya hukum yang abadi yang berasal dari Tuhan atau lex aeterna. Hubungan antara penguasa atau negara dengan gerja menjadi isu hangat pada abad pertengahan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan zaman modern. Zaman modern, hukum positif tidak lagi bergantung pada rasio Tuhan, sepenuhnya pada rasio manusia. Rasionalisme muncul di Prancis sejalan dengan hadirnya Descartes, di mana ia menyatakan bahwa hukum dipisahkan oleh Dasein dan Solem, yang mana berkembang menjadi positivisme hukum. Berikutnya di Inggris lahir aliran empiris. Tokoh-tokohnya ialah Hobbes,
yang mana pada tahun 1958 sampai 1679, dan John Locke itu pada tahun 1632 sampai 1704. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sari Andini dengan NIM 1813040139. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Mazhab Hukum Alam atau Aliran Hukum Alam Irasional dan Rasional. Secara historis, hukum telah berkembang sejak kurun waktu 2500 tahun lalu dan muncul dalam berbagai bentuk pemikiran. Gagasan mengenai hukum alam didasarkan pada asuransi bahwa melalui penalaran. Secara sederhana, menurut sumbernya, aliran hukum alam dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, aliran hukum alam irasional. Aliran ini berpendapat bahwa hukum yang berlaku universal dan abadi bersumber dari Tuhan secara langsung. Pendukung hukum alam irasional, yang pertama Thomas Aquinas, yang kedua John Salisbury, yang ketiga Dante Alighieri, yang keempat Pierre Du Bois, yang kelima John Wycliffe. Selanjutnya pendukung hukum alam rasional, yang pertama Samuel van du Vendorp, yang kedua Immanuel Kant, yang ketiga Lawrence M. Friedman. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya atas nama Elnita, NIM 1813040084 dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang ketiga dan yang keempat, yang mana materi yang ketiga ini membahas tentang mazhab positivisme hukum. Mazhab positivisme hukum, aliran hukum positif analitis atau aliran hukum murni Han Kelsen. Mazhab positivisme berangkat dari asumsi ilmu-ilmu alam, satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara universal adalah valid. Positivisme hukum ada dua. Yang pertama, aliran hukum positif analitis. Tokoh aliran ini adalah John Austin pada tahun 1790 sampai 1859. Yang kedua, aliran murni Han Kelsen pada tahun 1881 sampai 1973. Tokoh yang terkenal dalam aliran hukum murni ini adalah Han Kelsen. Materi yang keempat yaitu mazhab hukum utilitarianisme. Utilitarianisme ini adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Pendukung utama utilitarianisme ini adalah yang pertama, Jeremy Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Yang kedua, Johann Stuart Mill menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan. Yang ketiga yaitu Rudolf von Jering mengatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Mungkin cuman itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darvina, NIM 1813040121 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai aliran realisme, di mana aliran ini diperkasai oleh Carl Llewellyn, Jordan Frank, dan Justin Oliver Wendell Holmes, di mana mereka menyatakan bahwa dalam proses peradilan hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, tetapi ia juga harus membentuk suatu hukum. Maka keputusan-keputusan pengadilan dan doktrin hukum selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Pengaruh para tokoh-tokoh sosiologi, di mana pada aliran ini ada dua tokoh yang sangat berpengaruh, yaitu Emil Durkheim dan Max Weber. Emil Durkheim, di mana menurut ia hukum adalah suatu kaidah yang bersaksi. Berat ringannya saksi tergantung pada silat pelanggaran, anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan saksi tersebut dalam masyarakat.
Dalam masyarakat terdapat dua kaidah hukum. Yang pertama itu hukum represif dan hukum restitutif. Hukum represif merupakan hukum pidana, yaitu kaidah-kaidah hukum yang saksinya mendatangkan penderitaan bagi pelanggarnya, yang terdapat pada soliditas mekanik. Sedangkan hukum restitutif merupakan hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum acara yang dikurangi unsur pidananya. Jadi, teori Durkheim berusaha menghubungkan antara hukum dengan struktur sosial, di mana hukum dipergunakan sebagai alat diagnosis untuk menemukan syarat-syarat struktural bagi perkembangan masyarakat. Hukum ini dapat dilihat sebagai variabel terikat yang tergantung pada struktur sosial masyarakat. Hukum juga dapat dilihat Durkheim sebagai alat untuk mempertahankan keutuhan masyarakat serta menentukan perbedaan masyarakat. Selanjutnya itu Max Weber, di mana menurut Weber, hukum merupakan suatu sistem tata tertib dalam masyarakat yang memiliki alat pemaksa berupa keluarga. Dia mengelompokkan perbedaan hukum atas hukum publik dengan hukum perdata, hukum positif dengan hukum alam, hukum objektif dengan hukum subjektif, serta hukum formal dengan hukum material. Maka, pembedaan atas hukum objektif dengan hukum subjektif berkaitan erat dengan dasar struktural sosiologi hukumnya. Weber menyatakan ada 4 ideal hukum. Yang pertama, hukum irasional dan material, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim mendasarkan keputusannya atas nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada satupun kaidah. Yang kedua, hukum irasional dan formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah di luar akal, yang berupaya wahyu atau ramalan. Yang ketiga, hukum rasional dan material, yaitu keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, ideologi, dan kebijaksanaan pengusaha. Yang keempat, hukum rasional dan hukum formal, yaitu pembentuk undang-undang dan hakim membuat keputusan yang didasarkan atas konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum. Maka itu dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darvina, NIM 1813040121, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai materi 5, di mana pembahasannya mengenai mazhab sosiologi prudence. Kita harus mengetahui dulu apa itu pengertiannya. Di mana sosiologi jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempunyai hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sosiologi jurisprudence mempunyai cara pendekatan yang bermula dari hukum ke masyarakatan, di mana sosiologi jurisprudence ini lahir di Amerika Serikat, sehingga dia berkonotasi dengan Anglo-Saxon. Prudence ini merupakan ilmu hukum sosiologi karena ia merupakan cabang dari ilmu hukum. Aliran ini melihat efektivitas suatu hukum yang terletak pada kesesuaian antara peraturan yang dibuat dengan perilaku sosial ke masyarakat, yang mana ahli yang berpengaruh dalam aliran ini yaitu Eugen Ehrlich dan Rescue Pons. Ehrlich dianggap sebagai pelopor aliran sosiologi jurisprudence ini karena inti ajarannya ialah pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup atau kaidah sosial lainnya. Dia mengatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sehingga mengenai pusat perkembangan hukum bukan termasuk atau terletak pada badan-badan legislatif atau keputusan lembaga yudikatif, tetapi terletak di dalam masyarakat itu. Sedangkan ajaran Pons menonjol tentang apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perilaku masyarakat atau tidak, sehingga dia sangat menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses yang dibedakan dari hukum yang tertulis. Selanjutnya itu mengenai kelebihan dan kekurangan dari sosiologi jurisprudence. Yang pertama itu kita harus mengetahui kelebihannya dulu. Kelebihannya itu di mana ia memperhatikan hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup serta diperlukannya oleh masyarakat. Sedangkan kekurangannya itu dia tidak dapat memberikan kriteria yang jelas yang dapat membedakan norma hukum dari norma sosial lainnya. Maka itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Apabila salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrional, NIM 1813040120. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya tentang menjelaskan mazhab sejarah hukum Islam. Pertama ialah mazhab sejarah lahir pada abad ke-14, yaitu pada tahun
1914. Mazhab sejarah ini muncul akibat reaksi kepada para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis yang ditentukan secara historis. Yang ditentukan secara historis itu ialah waktu dan tempat. Mazhab sejarah itu ada dua aliran kepercayaan. Yang pertama, kepercayaan rasionalisme, yaitu kepercayaan kepada hukum alam. Yang kedua, kepercayaan kepada zaman. Baik, terima kasih penyampaian materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.